The New Gate, sebuah anime isekai fantasi yang udah rilis dari 14 April 2024 yang tersedia secara gratis di YouTube Muse. Nah, The New Gate ini adalah sebuah anime yang diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama, yang juga sudah punya adaptasi manganya duluan. Sebuah manga yang keren yang sudah rilis dari tahun 2014. Tapi The New Gate ini, meski punya adaptasi manga yang keren, adaptasi animenya itu malah sampah. Kok bisa sih animenya Albin katain sampah? Jadi ada beberapa alasan yang semua alasannya itu berhubungan dengan adaptasi manganya yang keren. Tapi sebelum itu, biar admin jelasin dulu nih premis dari The New Gate. Jadi The New Gate ini bercerita tentang Shin yang terjebak dalam sebuah dead game bernama The New Gate. Yang dimana Shin itu kalau mau balik ke dunia nyata harus beresin dulu gamenya. Sama kayak premis Sword Art Online. Namun ketika Shin berhasil beresin game The New Gate, Shin itu bukannya kembali ke dunia nyata, tapi Shin itu malah kembali ke dunia The New Gate yang sudah menjadi dunia nyata atau isekai. Jadi intinya MC yang awalnya terjebak di dunia game malah terjebak lagi di dunia game yang udah berubah menjadi dunia nyata. Dan itulah dia premis yang standar aja ya. Dan kita langsung ke alasan kenapa anime The New Gate itu jelek. Pertama, anime itu buru-buru banget, kayak lagi dikejar setan. Kalau kalian baca manganya dan nonton animenya, pasti kalian ngerasa nih, kalau animenya itu ngajak penonton lari dari kejaran setan tanpa ngasih istirahat. Dimana eksekusi ceritanya itu buru-buru banget. Banyak event-event penting yang dipersingkat dan bahkan ada yang dilewat. Yang dimana cara mempersingkatnya itu dengan motong dialognya dan nggak ngasih istirahat. Kayak karakternya itu terus aja ngomong. Kalau udah selesai ngomongnya langsung ganti event. Dan eventnya itu yang ngomong lagi. Setelah selesai ngomongnya ganti event lagi yang juga ngomong juga. Jadi nggak ada pengenalan dunia secara visual, cuma lewat ngomong doang. Yang dimana untuk sebuah anime isekai yang harusnya itu memperkenalkan sebuah dunia isekai yang penuh akan fantasi, ini tuh adalah sebuah langkah yang buruk. Terutama untuk episode 1. Yang seharusnya di episode 1 itu, penonton itu full dikenalin dunia baru dengan rinci dan santai. Entah itu lewat visual atau dengan komunikasi. Tapi di sini penonton itu malah dibawa lari ke dunia isekainya karena buru-buru banget. Berbeda dengan manganya yang santai dan juga rinci ngenalin dunianya. Yang dimana animenya itu saking buru-burunya, momen ketemuan Snake dan juga Shin yang di manga itu kerasa banget sebuah momen yang ditunggu karena Snake itu nungguin Shin selama ratusan tahun. Di animenya itu malah jadi kayak momen yang udah ketemuan aja, yang nggak berbobot sama sekali. Nah, sebagai perbandingan dengan manganya, animenya itu ngeringkas sebuah cerita yang di manganya itu dijelasin dalam 6-7 chapter yang diringkas jadi satu episode di animenya. Yang mana meringkas 6-7 chapter cerita dalam satu episode itu sangat-sangat radikal banget. Bayangin aja 6-7 chapter yang penuh akan pengenalan dunia yang rinci diringkas jadi satu episode yang cuma berdurasi sekitar 24 menit. Sebagai perbandingan lainnya, Re:Zero, salah satu anime isekai terbaik yang juga mengenalkan dunianya lewat episode 1, perlu waktu sekitar 49 menit. Jadi beda banget ya, yang satu 24 menit, yang satu 49 menit. Nah, alasan kedua, The New Gate ini menggunakan material yang ada di manganya, tapi seadanya. Kita bisa lihat dengan membandingkan adaptasi manganya dan juga adaptasi animenya. Bahwa anime The New Gate ini banyak menggunakan material yang ada di manganya. Yang dimana itu adalah langkah yang bagus, karena ya manganya itu bagus banget gitu. Namun animenya itu nggak bisa menyamai kualitas manganya. Kayak animenya itu cuma seadanya dalam menggunakan material yang ada di manganya. Mulai dari desain karakter yang flat sampai action yang seadanya dan juga kaku. Masa sebuah bos yang di manganya itu, Shin yang meski overpower masih berusaha nih untuk melawan bosnya. Dan bahkan Shin itu harus ganti equipment-nya dulu untuk ngalahin bosnya. Di animenya, Shin itu cukup loncat terus pukul dan mati bosnya. Mati dalam satu tebasan. Iya, emang sih anime ini tuh pakai konsep MC overpower. Tapi ya setidaknya bikin karakternya itu ada usahanya lah. Biar musuhnya itu ada harga dirinya. Jangan kayak Saitama yang sekali pukul mati. Ini tuh bukan OPM. Konsep sekali pukul mati itu cuma bisa dipakai sama OPM. Selain itu ya nggak bisa. Jadi sayang banget pakai material manganya yang bagus tapi ya seadanya. Nah, alasan ketiga, sound effect, musik, BGM, dan juga scoringnya yang bisa dibilang biasa aja atau bahkan menuju seadanya.
The New Gate itu sangat miskin dalam hal musik dan juga scoring. Kayak sepi banget, hening banget animenya itu. Cuma ada dialog karakternya doang. Selain itu, opening dan endingnya itu biasa-biasa aja. Sebenarnya musik dan scoring itu walau penting, tapi banyak orang yang berpikir musik dan scoring itu ya nggak penting-penting amat. Jadi bisa kita skip sih alasan ketiga ini. Walau admin tuh nggak mau skip ya, karena ya admin itu adalah orang yang berpikir kalau musik dan scoring itu juga penting dalam sebuah film. Nah, setelah admin telusuri di MAL, alasan kenapa The New Gate itu adaptasi anime jelek karena banyak hal. Pertama, anime ini tuh diadaptasi oleh studio yang punya portofolio bermasalah, terutama dalam anime fantasi, yakni Yokohama Animation Lab dan juga Cloud Heart yang bikin anime Hyoken no Majutsushi. Gak usah dijelasin ya kenapa studio ini bermasalah. Cukup terlihat dari anime Hyoken no Majutsushi. Jadi dapat diwajarkan kalau anime The New Gate itu jelek, karena studionya itu emang bermasalah dalam anime fantasi. Kedua, produsernya itu bukan produser yang besar. Bukan kayak Aniplex, Toho, atau mungkin Kadokawa, yang admin pun asing dengan nama-nama produsernya, kecuali King Records. Tapi bukan berarti King Records itu produser yang besar. Mereka itu cuma label musik yang bahkan nggak sebesar Sony Music Entertainment. Dan kalau sebuah anime punya produser yang nggak besar, maka kucuran dananya pun nggak besar juga. Kalau dananya nggak besar, maka ya animenya nggak punya kualitas yang bagus. Seadanya aja kualitasnya. Jadi dapat diwajarkan lagi kenapa animenya itu jelek. Jadi ini udah ada dua kewajaran kenapa anime The New Gate itu jelek. Kalau kalian berpikir cuma dua kewajaran doang, maka kalian salah nih. Masih ada satu lagi kewajarannya, sekaligus yang terakhir, yakni sutradaranya atau direktornya yang belum berpengalaman. Kalau kalian cek di MAL, direktor dari The New Gate itu, yakni Nakatsu Tamaki, itu belum pernah sekalipun menjadi direktor. Dia ini hanya punya portofolio sebagai penulis storyboard dan juga episode director. Bukan direktur dari keseluruhan anime, cuma episode director. Nah, kalau kayak gini dapat diwajarkan kenapa anime The New Gate itu jelek. Direkturnya juga belum berpengalaman ngurusin satu anime secara keseluruhan. Jadi ada 3 alasan nih kenapa anime The New Gate itu jelek, dan ada 3 alasan juga untuk kita dapat mewajari kenapa anime The New Gate itu jelek. Admin bikin video ini karena ngeluarin keluh kesah admin setelah lihat 4 episode The New Gate yang ngecewain banget, padahal manganya itu bagus banget dan admin itu suka banget sama manganya. Dan saran aja nih bagi kalian yang ingin melihat sebuah kualitas, maka kalian itu lebih baik baca manganya aja. Manganya itu lebih baik dan juga lebih bagus dari animenya. Ceritanya itu lebih rinci, lebih santai juga, gak buru-buru, dan desain karakternya itu lebih baik. Serius, manga The New Gate itu cantik-cantik banget karakternya, terutama Sene yang mungkin karakter paling cantik di manganya. Dan itulah dia review singkat dari adaptasi anime The New Gate. Sebuah anime yang buru-buru banget, kayak lagi dikejar setan. Kalau mungkin kebanyakan itu bukan review ya, tapi cacian. Atau mungkin alasan kenapa jelek. Review bukan sih itu. Ya nggak tau lah. By the way, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian suka video ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.